Sementara darah korban yang ada di dalam baskom ini juga dicampurkan dengan tepung dan bahan pembuat kue lainnya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang sabun teman-teman. Dalam arti bahan pembuatan sabun yang pastinya terkenal dengan sadis dan sulit dipercaya teman-teman. Jadi kasusnya ini adalah kasus Leonardo Giansuli, wanita sadis pembuat sabun dan kue dari darah daging manusia. Nah, Leonardo Giansuli ini adalah seorang wanita asal Italia yang dikenal tega membunuh para korbannya dengan cara yang sangat sadis teman-teman. Tidak hanya itu, dia juga membuat sabun dari daging dan darah para korbannya tersebut. Hal ini dilakukan demi melindungi sang anak yang akan pergi berperang. Bagaimana ceritanya untuk melindungi sang anak kok bisa-bisanya sampai mengorbankan seseorang menjadikan darahnya ini sabun? Oke, kita lanjutkan ke ceritanya teman-teman. Yang pertama, Leonardo Giansuli adalah seorang wanita yang lahir di daerah Montella, Italia. Jadi Leonardo Giansuli ini kehidupannya memang tidak semulus kebanyakan orang teman-teman. Jadi Mbak Leonardo ini pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali saat dia muda. Kemudian dia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria tanpa restu orang tuanya, atau kalau di kita ya sering kita nyebutnya kawin lari gitu ya teman-teman, dan pindah ke kota Lauria. Pada waktu itu Mbak Leonardo ini menganggap bahwa sang ibu telah mengutuk pernikahannya karena dia nikah ini tidak izin. Setelah beberapa kali tersandung kasus pencurian di Lauria, akhirnya Mbak Leonardo ini kemudian memutuskan untuk pindah ke Serrogio dan membuka sebuah toko sabun di daerah tersebut teman-teman. Uniknya di sini teman-teman, selama pernikahannya Mbak Leonardo ini dikabarkan 17 kali hamil, namun pada waktu itu 3 kali mengalami keguguran. Jadi 10 anaknya yang berhasil dilahirkan pada waktu itu juga meninggal di usia muda. Hal inilah yang membuat Mbak Leonardo ini menjadi sangat protektif pada 4 anaknya yang masih bertahan hidup. Dan diketahui juga pada waktu itu Mbak Leonardo ini sangat percaya dengan ramalan teman-teman. Bahkan dia ini pernah beberapa kali mendatangi seorang peramal untuk meminta dibacakan garis nasibnya ini. Jadi tepatnya pada waktu 1939, anak kesayangan Mbak Leonardo memutuskan untuk bergabung dalam pasukan Italia untuk mempersiapkan Perang Dunia II. Nah, ini adalah awal dari kekejamannya teman-teman. Jadi untuk menyelamatkan anaknya tersebut, dia ini percaya bahwa satu-satunya cara adalah dengan menumbalkan nyawa manusia. Korbannya ini adalah 3 orang wanita paruhbaya yang bernama Faustina Setti, Francesca Soavi, dan Virginia Kaki. Nah teman-teman, di sini Mbak Leonardo ini dengan cara menjebak para korbannya, berpura-pura menjadi seorang peramal dan penyalur tenaga kerja teman-teman. Otomatis ketiga korbannya ini mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Mbak Leonardo. Ketiga korbannya dikelabui dengan diberikan ramalan palsu dan diberikan akan seperti apakah nasib mereka ini. Dan tentunya juga diiming-imingi sebuah pekerjaan. Jadi saat korbannya datang, Mbak Leonardo akan menyuguhkan anggur merah dan membuat mereka ini hilang kesadaran atau mabuk hingga tidak sadarkan diri teman-teman. Disitulah momen-momen ketika korban ini kehilangan kesadaran, barulah aksi sadis Mbak Leonardo dimulai. Setelah berhasil membuat para korbannya mabuk, tidak sadarkan diri, Mbak Leonardo akan langsung mengeksekusinya dengan membunuh dan memotong-motong tubuh korban dengan menggunakan kapak dan pisau daging dan menjadi beberapa bagian. Sementara darahnya ini akan dia kumpulkan ke dalam sebuah baskom. Dan potongan tubuh korban ini juga kemudian akan dikuliti, diambil dagingnya, kemudian direbus bersama beberapa bahan campuran untuk membuat sabun sampai mengental teman-teman. Setelah mengental, dia akan mencetaknya menjadi sabun untuk dijual. Wow, sangat psikopat sekali Mbak Leonardo ini. Sementara darah korban yang ada di dalam baskom ini juga dicampurkan dengan tepung dan bahan pembuat kue lainnya teman-teman. Kue buatan Mbak Leonardo ini kemudian dibagikan ke para tetangga. Bahkan Mbak Leonardo sendiri makan bersama anak-anaknya.
Hal itu terjadi selama beberapa tahun teman-teman. Jadi usaha sabunnya dia ini menggunakan bahan baku kulit dan daging manusia. Sementara kuenya dia ambil dari darah para korbannya teman-teman. Sepandai-pandainya tumpai melompat, akhirnya ya Mbak Leonardo ini tertangkap atau dia ini akhirnya ketahuan. Pada waktu itu Mbak Leonardo berhasil ditangkap sebelum melakukan pembunuhan keempatnya teman-teman. Saat ditangkap Mbak Leonardo ini sempat menyangkal bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan. Tetapi dia tidak bisa mengelak lagi ketika polisi akhirnya berhasil menemukan beberapa barang bukti seperti ember, baskom yang terdapat bekas darah dan bau busuk di dalamnya. Akhirnya Mbak Leonardo divonis 30 tahun penjara dan 3 tahun menjalani rehabilitasi kejiwaan di sebuah rumah sakit jiwa karena dia ini sudah disinyalir mempunyai penyakit kejiwaan yang akut. Dia ini sudah mempunyai jiwa psikopat yang sangat akut. Namun pada tahun 1970 Mbak Leonardo ini kemudian meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya teman-teman. Dan semua barang bukti dari kasus Mbak Leonardo seperti kapak, pisau, dan kuali tempat merebus daging para korban ini disimpan sebuah museum kriminologi yang ada di Roma, Italia. Itu adalah sedikit kisah tentang Mbak Leonardo yang menggunakan kulit, daging, dan darah manusia untuk membuat sabun dan kue teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.